Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri terjun langsung ke dua desa terisolasi dan terdampak parah akibat banjir bandang. Ia mengaku kewalahan dan meminta bantuan tim juga alat berat untuk membersihkan endapan lumpur. Beginilah kondisi dua desa yang terdampak parah akibat banjir, yaitu Desa Blangcut di Kecamatan Merah II dan Desa Menasahlok di Kecamatan Meredu. Banyak bongkahan kayu yang terbawa arus banjir bandang menghantam dan meluluh lantakan desa ini. Bahkan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, masjid, kantor desa masih terendam lumpur setinggi 1 hingga 2 meter. Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri mengaku kewalahan dan tak sanggup membersihkan endapan lumpur. Ia meminta bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk segera mengerahkan personil maupun alat berat. Kami juga harus memikirkan siapa yang membersihkan sekolah, fasilitas umum, masjid, musala, menasa. Ini juga harus ada yang tindak lanjuti dengan lumpur keadaannya di sekolah-sekolah itu ada yang 3 sampai 4 meter. Kalau kami pemerintah daerah tidak mampu membersihkannya, dengan itu kami meminta ada relawan, lembaga-lembaga LSM, pemerintah pusat, pemerintah Aceh membantu kami. Selain Pidijaya, Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Selatan sebelumnya juga menyatakan tidak sanggup menangani banjir dan longsor di wilayahnya. Lalu seperti apa kendala dan juga kondisi di sana? Telah bergabung bersama kami PLT Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudra Putra. Ya. Selamat sore, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Kompas TV. Kemarin sempat disampaikan bahwa pihak pemerintah daerah ini kewalahan dan tidak sanggup untuk kemudian menangani bencana yang ada di daerah Aceh Selatan. Sebetulnya kalau bisa digambarkan kepada kami, Pak, kondisinya seperti apa? Apakah memang terisolasi sama sekali tidak ada akses untuk kemudian bantuan dan juga proses evakuasi ini dilakukan, Pak? Baik. Doa kami misalnya di Busuma, dari Selatan di daerah Tumor, 3 desa yang terisolasi oleh jembatan putus dan akses jalan terputus, dan desa terisolir adalah desa Gapur Rakit, Gapur Padang dan Gapur Ruang. Ya, itu menyebutkan kisah lupa dia untuk menangani masih masalah banjir di tempat Aceh Selatan ini, sebabkan banjirnya setiap tahun terjadi. Banjir ini berdampak kepada masyarakat yang harus terisolir. Yang menjadi masalah lagi adalah di dalam pengungsian masyarakat, kami merasa tidak sanggup memberi bantuan karena posisi kanal di Sungai Alas yang menghubungkan Aceh Tenggara itu mengalami luapan yang cukup besar. Jadi kami tidak mampu untuk menanganinya, kecuali pusat memberikan bantuan terhadap hal ini, karena membutuhkan biaya yang sangat besar di dalam menanganinya. Demikian, Bu. Oke, baik. Permasalahannya terkait dengan biaya. Kalau sekarang Pak kondisinya ini kan sudah lewat 1 pekan. Artinya yang sudah kemudian coba dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengungsi ini apa saja yang sudah dilakukan, Pak? Ya, kami telah melakukan pengungsian terhadap mereka dan membuat posko-posko pengungsian terhadap warga-warga kami yang terdampak. Kami telah melakukan bantuan kepada mereka, baik itu beras, baik itu sembako, dan lain dalam penanganan masalah banjir ini. Oke. Ya. Tadi juga sebelumnya beberapa saat yang lalu Menteri Dalam Negeri ini menyampaikan bahwa nanti bantuan-bantuan juga akan disalurkan melalui jalur darat ataupun maksud kami dari jalur laut ataupun juga dari jalur udara. Untuk di kawasan Aceh Selatan sendiri, Pak, apakah memang bisa diakses kemudian melalui jalur udara atau jalur laut? Bisa, kok. Insya Allah itu bisa. Itu lakukan di jalan melalui jalur laut dan melalui jalur udara.
Mhm. darat laut. Jadi Darat juga bisa kita buka dengan speedboat ke daerah terdampak. kalau kondisinya sekarang di sana seperti apa, Pak? Apakah memang masih ada lumpur yang cukup Masih, Bu. banyak, banjir yang cukup Masih. luas? Masih, Bu. Itu terjadi karena luapan air yang besar yang datangnya dari Sungai Alas, Bu. Banjir kiriman yang datangnya dari Sungai Alas yang menghubungkan Aceh Tenggara dengan daerah Aceh Selatan. Jadi apa yang paling dibutuhkan untuk para pengungsi sekarang, Pak? Solusinya adalah yang dibutuhkan mereka adalah sembako yang juga kami lihat di Aceh Selatan semakin mahal, Bu, dan menipis. Juga BBM. Transportasinya juga terputus, Bu, di daerah terisolir. Jaringan komunikasi juga, Bu, terputus. Oke, baik. Tadi disampaikan bahwa kalau dari pemerintah pusat sebetulnya masih memiliki stok beras dari Bulog begitu yang sebetulnya bisa disalurkan. Tapi sebelum diberikan, ini meminta dulu kepala-kepala daerah untuk mengecek stok beras di masing-masing wilayah. Kalau di Aceh Selatan sendiri stok beras tinggal berapa, Pak? Stok beras kita tinggal sekitar 12 ton lagi. 12 ton yang tersisa di Bulog Aceh Selatan. Hari ini sebagian sudah kita salurkan ke daerah terdampak, Bu. Jadi kalau melihat cadangan sembako ataupun juga beras yang saat ini masih tersisa, kira-kira ini hanya sanggup untuk berapa hari, Pak? Tidak cukup ada beberapa daerah. Ini cukup untuk 2 hari, Bu. Untuk hari-hari selanjutnya itu harus kita butuhkan lagi sembako dan lain-lainnya untuk daerah-daerah yang terisolir dan terdampak. Baik. Kalau kondisi kesehatan sendiri, Pak, dari masyarakat yang kemudian mengungsi, ini seperti apa? Apakah sudah mulai banyak yang jatuh sakit? Oh, iya. Kondisi kesehatannya insya Allah ada beberapa yang sakit ya dapat kita obati bersama dengan Dinas Kesehatan. Ada pos kesehatan yang kita bentuk di daerah pengungsian, Bu. Oke, baik. Artinya kondisi saat ini masih banjir, stok juga sudah menipis sehingga pihak dari pemerintah daerah Aceh Selatan sangat membutuhkan bantuan pemerintah pusat khususnya dari jalur laut ataupun jalur udara ya, Pak ya? Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak PLT Sekda Aceh Selatan Diva Samudra Putra untuk waktunya bersama Kompas TV.